Selamat datang kembali di kuliah Matematika Diskrit. Di minggu ke-6 ini kita pertama akan belajar tentang bilangan prima. Setelah itu, kita juga akan belajar tentang greatest common divisor atau faktor persekutuan terbesar. Nah, kita belajar yang bilangan prima dulu. Jadi apa itu yang disebut dengan bilangan prima? Nah, di sini definisi formalnya adalah suatu bilangan bulat positif P. Jadi P itu bilangan bulat positif dan juga lebih besar dari 1 ya. Nah, P ini disebut bilangan prima jika faktor positifnya itu hanyalah 1 dan P saja gitu. Jadi dia nggak bisa dibagi, tidak bisa dibagi angka lain selain 1 dan P. Nah, beberapa catatan ya, kalau P itu bukan bilangan prima, itu kita sebut bilangan itu bilangan komposit. Oke? Jadi kalau misalkan kita punya suatu angka N, bilangan bulat positif, di mana N-nya lebih besar dari 1 ya. N itu suatu bilangan komposit hanya jika terdapat suatu bilangan bulat A, di mana A itu habis membagi N ya, di mana A itu lebih kecil dari N, dan A itu lebih besar dari 1. Jadi di sini N-nya lebih besar dari 1. Oke, jadi catatan lainnya 1 itu bukan bilangan prima. Nah, di sini contoh bilangan prima itu ya, misalkan 2, 3, 5, 7, atau 11 ya. Jadi ini semua bilangan prima. Dan contoh bilangan komposit itu misalkan 4, 12, atau 39 gitu. Nah, di sini ya yang semua ini tentunya bilangan komposit karena kita bisa kayak misalkan 4 gitu. Kita bisa mencari suatu integer A sehingga integer A itu nanti habis membagi 4. Di sini kan A-nya misalkan 2 gitu. Jadi 2 kan habis membagi 4. Atau ya bisa kita tulis 4 itu punya faktor 2 kali 2 gitu. Atau kayak 12 bisa kita tuliskan dalam 2 kali 6 kan, dan 6 itu 2 kali 3 gitu. Jadi 2 kali 3. Atau 39 itu bisa kita tulis jadi 3 kali 13. Jadi bisa difaktorkan gitu. Sementara kalau yang bilangan prima ya nggak bisa ya. Oke. Nah, kenapa bilangan prima itu penting? Nanti bilangan prima itu banyak kita gunakan untuk kriptografi. Cuman kenapa kita menggunakan bilangan prima itu untuk kriptografi? Karena kriptografi itu kan intinya adalah salah satu alat utamanya adalah teori bilangan. Sementara bilangan prima sendiri itu adalah kayak building block-nya gitu. Jadi kayak blok pembangun dari bilangan bulat positif gitu. Nah, itu dinyatakan dalam teorema ini gitu. Jadi teorema ini dinamakan Fundamental Theorem of Arithmetic karena memang ini adalah teorema apa ya yang paling fundamental untuk aritmatika atau untuk teori bilangan gitu. Jadi teoremanya mengatakan bahwa setiap bilangan positif yang lebih besar dari 1, setiap integer positif ya yang lebih besar dari 1 dapat kita tuliskan secara unik atau secara tunggal dalam ascending order. Jadi dalam ini ya order yang naik ya. Bilangan itu dapat dituliskan dalam order yang naik sebagai hasil kali dari 2 buah bilangan prima atau lebih. Oke. Jadi contohnya kita bisa menuliskan 100 itu dalam perkalian bilangan prima gitu. Jadi 100 itu kan 2 kali 50. Ini kan 100 itu adalah 2 kali 50. Sementara 50 sendiri 2 kali 25 ya. 2 kali 25 gitu. Dan 25 sendiri 5 kali 5. Jadi kita dapat 2 kali 2 kali 5 kali 5. Oke. Nah, ini yang namanya ascending order ya. Jadi ordernya naik gitu. Jadi perkalian setelahnya itu faktor bilangan prima setelahnya itu selalu lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau sama boleh. Oke. Tapi di sini kita nggak menuliskan 100 itu jadi kayak 5 kali 2 kali 5 kali 2 gitu. Misalkan kita mau menulis 100 itu 10 kali 10. Terus ya 10 itu 5 kali 2, terus 10 ini 5 kali 2 gitu. Ya ini perhitungannya memang benar, ya logikanya benar, tapi tidak sesuai dengan fundamental theorem of arithmetic. Karena kalau misalkan jadi sebenarnya ini hanya masalah penulisan ya, karena kita kan mau menulisnya itu secara tunggal gitu. Sementara kalau salah satu caranya menulis secara tunggal itu adalah dengan cara kita menuliskan secara berurutan gitu, dengan urutan naik. Kalau di sini nggak ada uniquely in ascending order, ya di sini sebenarnya ini benar gitu. Cuma nantinya secara keterurutan 2 kali 2 kali 5 kali 5 secara urutan dia beda dengan 5 kali 2 kali 5 kali 2. Jadi penulisannya nggak tunggal. Nah, biar nggak bingung, kita jadikan tunggal. Nah, caranya untuk menjadikan tunggal ya kita tuliskan aja secara naik gitu.
Sebenarnya bisa juga secara turun, tapi secara insting, secara naluri kita lebih enak nulisnya kalau secara naik gitu. Oke. Jadi ya kita untuk perkalian ini kita nggak menuliskan seperti ini gitu. Kita tidak menuliskan seperti ini, walaupun ya boleh aja gitu kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Cuman kalau kita mau menggunakan fundamental theorem of arithmetic, ya tentunya penulisan seperti ini nggak kita tulis seperti ini gitu. Oke. Nah itu kalau 100 ya, 100 itu kan bilangan komposit. Kalau dia bilangan prima gimana? Kalau misalkan dia bilangan prima, ya udah kita nggak menuliskan dia jadi apa-apa gitu. Jadi ya misalkan 641, ini bilangan prima, ya udah dia kayak bilangan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ya dia 1 kali 641 ya teman kan, yang nggak terlalu perlu kita tuliskan lagi gitu. Oke. Atau misalkan kayak 999 gitu. 999 itu sebenarnya ya seperti ini cara nulisnya gitu. Jadi 999 itu adalah 3 dikali 333. Terus 333 ini adalah 3 kali 111. Jadi ini sama aja dengan 3 kali 111. Sementara 111 sendiri adalah 3 kali 37 gitu. Jadi di sini jadi 3 kali 3 kali 3 kali 37. 27, sorry ini salah ketik ya. Ini 27. Ya udah, jadi mungkin ini 37 ya. Ini salah ketik ya. Ini yang salah ketik ya. Jadi ini 37. Oke, ini 37 benar. Jadi ini benar. Jadi ya nanti 37 udah bilangan prima ya. Jadi udah penulisannya hanya kayak gini aja. Jadi 3 pangkat 3 kali 37. Oke. Yaitu fundamental theorem of arithmetic. Sekarang salah satu hal yang perlu kita ketahui dalam suatu angka ya. Jadi kita kan nantinya dalam kriptografi itu kita butuh bekerja dalam bilangan prima gitu. Nah, kalau misalkan bilangan itu kecil ya, kayak misalkan 5 atau 7 atau 13 gitu ya. Itu kan ya gampang ya, menentukan bilangan primanya. Tapi gimana caranya kalau kita ingin menentukan suatu bilangan yang besar tuh bilangan prima gitu. Misalkan kayak 1, 2, 5, 7, 6, 8, 6, 0, 0, 5, 3, 7 gitu. Ini bilangan prima atau enggak gitu. Ya saya juga nggak tahu ya jawabannya ini bilangan prima atau enggak. Cuman ada cara untuk memeriksanya gitu. Nah, cara untuk memeriksanya adalah sebenarnya menggunakan teorema ini gitu. Oke. Jadi misalkan jika kita punya suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, nah kalau misalkan n ini bilangan komposit ya, n itu nanti akan punya faktor pembagi suatu bilangan prima yang yang prime divisornya itu lebih kecil atau sama dengan akar n gitu. Oke, jadi teoremanya mengatakan seperti ini. Nah, maksudnya mungkin kalau kita mau lihat contoh, maksud teoremanya seperti apa gitu. Jadi misalkan kita mau memeriksa 101 ini bilangan prima atau enggak gitu. Oke. Nah, pertama kalau misalkan 101 ini bilangan prima, kalau misalkan 101 ini bilangan komposit, jadi kalau dia bukan bilangan prima, nanti 101 ini pasti bisa dibagi oleh bilangan prima yang angkanya kurang dari akar dari 101 gitu. Atau dari akar n-nya gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita ketemu soal seperti ini ya, jadi kalau kita mau menentukan suatu bilangan itu prima atau enggak, lihat dulu akarnya. Jadi akar dari 101 itu ya kira-kira 10,05 ya. Pastinya ya ini aproksimasi aja. Artinya apa? Artinya di sini kalau kita mau memeriksa apakah 101 ini prima atau enggak, cukup kita periksa kalau 101 itu habis dibagi bilangan prima yang kurang dari 10. Oke, artinya kita cek apakah 101 itu habis dibagi 2, 3, 5, atau 7. Karena bilangan prima yang kurang dari 10 hanya keempat bilangan ini gitu, hanya 2, 3, 5, dan 7. Oke, ya tentunya 101 dibagi 2 nggak habis. Terus 101 dibagi 3 juga nggak habis, 101 bagi 5 juga nggak habis, dan 101 juga nggak bisa dibagi 7 gitu. Tidak ada faktor prima di bawah 10 yang habis membagi 101. Artinya 101 itu bilangan prima gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dia bilangan komposit, misalkan kayak gimana? Misalkan kayak 120 gitu, misalkan N120. Ya sebenarnya kita tahu ya, ini kan 2 kali 60 ya, jadi udah pasti, karena bisa difaktorkan, pasti dia bukan bilangan
bukan bilangan prima ya. Cuman kalau misalkan kita mau menggunakan teorema ini, kita periksa dulu akar n itu berapa gitu. Akar n ini pasti lebih dari 10 ya, pasti 10, sekian gitu. Atau mungkin 11 kurang ya, tapi 10, mungkin 10,9an gitu ya. Mungkin 10,8an sekian gitu. Oke, jadi sekarang kita periksa apakah 120 habis dibagi bilangan prima yang kurang dari 10, karena akar 120-nya adalah 10, sekian gitu, kurang dari 11. Oke, jadi ya cukup kita periksa dia kurang dari integer yang paling dekatnya gitu. Oke, pastinya bilangan prima yang kurang dari 10 tentunya ya 2, 3, 5, 7 lagi. Oke, dan tentunya kita gampang memeriksa bahwa 120 itu habis dibagi 2 gitu. Jadinya ya dia bukan bilangan prima. Jadinya si 120 ini bilangan komposit. Oke. Nah, itu fundamental ya, jadi ini cara memeriksa suatu bilangan itu bilangan prima atau bukan. Nah, salah satu topik yang penting di teori bilangan juga adalah kita ingin mencari faktor prima dari suatu bilangan gitu. Oke. Jadi caranya kira-kira seperti ini. Jadi misalkan kita punya suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 ya. Kita ingin mencari faktor primanya. Oke. Nah, caranya adalah si n ini kita bagi dengan bilangan prima yang kurang dari akar n-nya. Oke, jadi masih mengikuti teorema yang ini ya. Cuman kita membaginya itu secara berturutan gitu. Jadi successively gitu. Oke. Nah, misalkan nanti suatu bilangan prima yang habis membagi n itu ditemukan gitu. Jadi misalkan prime factornya ditemukan gitu. Nanti pastinya kita akan dapat n itu habis dibagi p kan. Nanti n bagi p juga misalkan ini suatu bilangan n gitu. Oke. Nah, bilangan m ini pasti bilangan bulat ya, karena dia habis dibagi ya, karena si p ini faktor primanya gitu. Ini bilangan bulat positif. Nanti si m ini kita bagi terus gitu. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang p ini lagi gitu. Atau bisa juga bilangan prima yang lebih besar lagi. Oke. Tapi nggak mungkin bilangan primanya lebih kecil gitu. Oke, jadi nanti kita lihat contohnya. Dan pembagian ini tuh kita lakukan terus-menerus sampai nanti terakhir kita dapat bilangan prima. Oke. Nah, coba kita lihat aja contohnya. Jadi, cari faktor prima dari misalkan 7007. Oke. Nah, 7007 itu ya kira-kira akarnya itu kurang dari berapa ya? Akar dari 7007 itu kayak sekitar 83-an, ya kurang tahu ya, mungkin 7-an atau sekian gitu ya. Pokoknya sekitar 83 lah. Artinya sekarang kita bagi 7007 itu dengan bilangan prima yang kurang dari 83. Jadi kita bagi dengan bilangan prima mulainya itu dari 2 gitu. Jadi bagi dengan 2. Nah, sekarang kita lihat kalau 7007 dibagi 2 tentunya nggak habis kan. Nah, kalau misalkan nggak habis, kita bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3 gitu. Oke, nah di sini 7007 juga tidak habis dibagi 3. Karena nggak habis dibagi 3, ya kita coba lagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 5 gitu. Masih nggak habis kan. Nah, karena dia masih nggak habis, coba lagi dengan bilangan prima berikutnya. Oke, bilangan prima berikutnya adalah 7. Nah, sekarang 7 ini sudah habis membagi 7007. Ya kan? Dan 7007 dibagi 7 hasilnya 101. Oke. Jadi di sini 7007 itu ini 1001 ya, sorry. Ini 1001. Artinya 7007 itu bisa kita tuliskan sebagai 7 dikali 1001. Nah, setelah itu ini belum selesai. Jadi prosesnya sekarang si hasil baginya ini, si 1001 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Tapi sekarang bilangan primanya itu kita nggak perlu lagi start dari 2 gitu. Kita startnya dari bilangan prima yang dari 7 aja gitu sekarang. Karena tadi kan kita berhasil membaginya dengan 7. Jadi nggak mungkin dia punya faktor yang lebih, nggak mungkin dia punya faktor yang lebih kecil lagi dari 7 gitu. Jadi sekarang kita mulainya dari 7. Nah, sekarang ya ternyata 1001 itu habis juga dibagi 7 gitu. Jadi
1001 itu kita tulis sebagai 7 kali 143, karena 1001 bagi 7 hasilnya 143. Oke. Nah, sekarang ini 143 ini masih belum prima. Oke, jadi 143 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Startnya sekarang tetap dari 7, oke? Karena tadi kita masih menggunakan, masih dibagi 7 ya. Cuman ternyata 7 itu nggak habis membagi 143 gitu. Nah, kalau misalkan nggak habis, kita coba bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya. Bilangan prima setelah 7 adalah 11 gitu. Jadi sekarang kita coba 11 dibagi 143 dibagi 11 habis nggak? Nah, ternyata habis. Dan hasilnya adalah 13 gitu. Artinya di sini 7007 itu adalah 7 kuadrat kali 143 itu adalah 11 kali 13. Oke. Nah, sekarang ya 13 ini adalah bilangan prima kan. Nah, karena dia sudah bilangan prima, ya udah proses pembagiannya berhenti gitu. Nah, di sini kita dapat 7007 itu adalah 7 kuadrat dikali 11 kali 13. Jadi di sini faktor-faktor primanya adalah 7, 11, dan 13. Ini semua sudah bilangan prima. Oke. Nah, di sini mungkin teorema ini, jadi kita punya suatu teorema ini ya. Jadi bilangan prima itu ada tak hingga banyaknya. Jadi ya jangan, sebenarnya kriptografi itu dibangun oleh bilangan prima yang sangat besar gitu. Tapi ya tentunya apa ya? Karena bilangan prima ini tak hingga banyaknya, jadi kita masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menentukan bilangan prima gitu untuk bisa digunakan di kriptografi. Nah, tentunya untuk menentukan bilangan prima pakai cara yang tadi ya, pakai ya bisa kita tentukan dengan cara teorema ini salah satunya gitu. Oke, tapi mungkin bukti teorema ini nggak perlu saya bahas lah. Tapi yang penting sebenarnya logikanya ya, karena angka sendiri itu kan ada tak hingga kan, bilangan bulat itu sendiri ada tak hingga. Jadi ya logikanya bilangan prima juga ada tak hingga gitu. Oke. Nah, mungkin ada salah satu contoh bilangan prima yang unik, yang khusus ya. Jadi ada yang disebut dengan Mersenne primes gitu. Oke. Nah, Mersenne primes itu adalah bilangan prima yang berbentuk 2 pangkat n min 1, di mana n-nya suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Oke. Jadi 2 pangkat n min 1 ini sebenarnya ya dia bisa prima bisa enggak gitu, oke. Tapi kalau misalkan 2 pangkat n min 1 ini suatu bilangan prima, kita namakan dia Mersenne prime gitu. Jadi contohnya kalau misalkan n-nya 2, kita punya 2 kuadrat min 1 itu 3 kan. Ini kan 4 kurang 1. Oke. 4 kurang 1 3. Nah, ini bilangan prima kan. 3 itu bilangan prima, makanya 3 itu kita sebut sebagai Mersenne prime gitu. Atau kalau misalkan n-nya 3, di sini 2 pangkat 3 min 1 itu 7. Oke, ini sama dengan 7. Sama dengan 7. Jadi 8 kurang 1 itu 7. 7 bilangan prima. Artinya 7 itu Mersenne primes ya. Atau ya 25 pangkat 1, ini kan 32 kurang 1 ya. 32 kurang 1 itu 31. 31 itu prima. Jadi ini juga Mersenne prime. Begitu juga dengan yang 2 pangkat 7 kurang 1. Ini 127, karena ini kan 128 dikurang 1 ya. Ini 127. Ini bilangan 127 itu bilangan prima. Artinya si 127 itu Mersenne prime gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kan pangkatnya kayak bilangan prima semua ya. Kayak pangkatnya 2, 3, 5, 7. Mungkin nanti kalian akan nebak gitu. Oh, kalau misalkan n-nya prima, pasti si q-nya, pasti si 2 pangkat n min 1 ini atau si q ini juga prima gitu. Ternyata enggak gitu, karena di sini ini salah ketik ya. Karena kalau n-nya 11, ini kan 11 itu prima. Tapi 2 pangkat 11 min 1 itu hasilnya 2047. Dan ini itu bilangan komposit gitu. Jadi 247 itu 23 kali 89, ini prima. Tapi ya kalau ini 2 pangkat 11 itu kan ini pangkatnya prima, tapi hasilnya komposit. Jadi ini bukan Mersenne prime ya. Oke. Cuman ya sebenarnya kebanyakan kalau n-nya itu prima nanti hasilnya prima juga. Kebanyakan, tapi ada contoh penyangkalnya. Jadi nggak semua.